Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kemarin kita sudah memulai membahas Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, tuannya istighfar. Kemarin sudah disampaikan bahwa berdasarkan hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh banyak imam hadis termasuk Al-Bukhari, bahwa istilah Sayyidul Istighfar itu sendiri memang secara eksplisit disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan redaksi sebagaimana yang sudah kita baca setiap jamaah sholat subuh dan sholat maghrib di masjid kita ini. Dan memang Rasulullah SAW setelah menyampaikan redaksi dari Sayyidul Istighfar itu kemudian menyampaikan fadilahnya, bahwa barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar itu dengan keyakinan yang kuat terhadapnya pada siang hari dan dia kemudian wafat di siang hari itu, maka dia termasuk ahli surga. Demikian pula ketika dia membaca pada malam hari dan dia wafat pada malam hari itu sebelum pagi, maka dia juga termasuk ahli surga juga. Jadi istilah Sayyidul Istighfarnya, redaksinya dan fadilahnya itu sekali lagi berdasarkan hadis yang sahih. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang makna yang terkandung di dalam doa Sayyidul Istighfar itu. Mari sebelum kita bahas, kita ulangi lagi, ya, kita baca Sayyidul Istighfar ini, meskipun tadi sudah kita baca bersama-sama saat di sholat. Saya tidak perlu menuntun dalam hal ini karena kita semua sudah, saya yakin, hafal. Oleh karena itu kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu
la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang agak sering sok geseh itu di bagian Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Jadi yang pertama tanpa wa ya, jadi abu ulaka bi ni'matika alayya. Baru ada wawu atafnya wa abu bi dzambi. Tidak lagi ada lakanya. Wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Bapak dan ibu-ibu, pada bagian yang pertama ini kita tidak langsung menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan memberikan sana pujian dengan pernyataan bahwa Allah itu Tuhan kita. Ini sudah berkali-kali disampaikan bahwa redaksi doa itu bisa mengandung dua muatan. Ya. Ada yang didahului dengan puji-pujian pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru diiringi dengan permohonan. Ada yang memang isinya permohonan saja, ada yang isinya bahkan pujian saja, tidak ada eksplisit permohonannya. Nah, kalau yang gabungan antara puji-pujian dengan permohonan, dulu sudah pernah kita bahas juga. Kadang-kadang pujiannya di depan, permohonannya di belakang, tapi kadang-kadang justru to the point, minta dulu baru puji-puji juga ada. Ya, yang kemarin barusan kita bahas itu, kalau doa kunut itu langsung minta dulu, Allahumma hdini fi man hadait, langsung minta. Baru pujiannya di bagian tengah-tengah, di belakang minta lagi. Nah ini enggak, ini memuji-puji Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, kemarin ketika Pak Edi bertanya di hari Ahad 2 pekan yang lalu itu, saya sudah merespon secara umum ya, dan sudah saya berikan penjelasan secara singkat juga bahwa kata-kata Tuhan yang diulang dalam 2 kali di dalam pernyataan kita itu, ya, kalau itu kemudian difahami dalam bahasa Indonesia, itu memang ya sudah mencukupi, tetapi kurang bisa menggambarkan makna Tuhan yang ada di dalam apa yang kita nyatakan itu. Karena apa? Ya karena memang dari sisi keterbatasan bahasa. Kalau kita menyelami dari makna yang terkandung di dalam teks bahasa Arabnya, ya, meskipun sama-sama diterjemahkan sebagai Tuhan, ya, kata Rabbun dengan kata ilahun itu memiliki makna yang berbeda. Dari kata-kata Rabbun itulah yang kemudian lalu kita mengenal satu istilah di dalam
tauhid itu yang kemudian disebut dengan tauhid rububiyah, dan dari kata-kata ilahun itulah yang kemudian kita mengenal istilah tauhid uluhiyah. Apa bedanya itu? Bedanya kalau Tuhan dalam bahasa Indonesia yang berasal atau yang merupakan terjemahan dari kata Rabbun yang kemudian melahirkan istilah tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, itu berarti mengakui bahwa Allah itu satu-satunya zat, tidak ada yang lain yang telah menciptakan alam semesta ini. Karena Allah itu yang menciptakan, maka ya Allah lah yang memiliki alam semesta ini. Allah lah yang menguasai alam semesta ini. Allah lah yang mengembangkan alam semesta ini. Allah lah yang mendidik alam semesta ini, memelihara alam semesta ini. Ya. Dan kemudian Allah pula yang memberikan rizki kepada alam semesta ini, termasuk kita semuanya. Jadi itu pengertiannya. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan dalam pengertian Rabbun, itu mengakui Allah sebagai zat satu-satunya. Tidak ada yang lain yang telah menciptakan dan memiliki serta menguasai alam semesta ini. Nah, berbeda dengan Tuhan yang merupakan terjemahan dari kata-kata Rabbun, Tuhan yang dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata-kata ilahun, itu boleh dikatakan merupakan konsekuensi logis dari pengakuan tentang rububiyah Allah itu, tentang Allah sebagai Rabb itu. Bagaimana maksudnya ya? Ya karena Allah itulah zat yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini, yang mengembangkan alam semesta ini. Ya. Maka hanya Allah juga satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah ini pengertian Allah sebagai ilah itu, sebagai ilahun itu. Tauhidnya disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, jadi ini perbedaannya. Ya. Nah kalau kita ya pokoknya asal Rabbun ya diterjemahkan dengan Tuhan, ilah juga diterjemahkan dengan Tuhan. Tidak salah, tapi kita tidak bisa memahaminya secara lebih dalam. Ya. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arabnya menjadi jelas karena ada perbedaan di situ. Ya. Makanya kalau di dalam pondok pesantren itu biasanya kalau menerjemahkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu dengan menerjemahkannya asyhadu saya bersaksi ya, alla ilaha illallah bahwa tidak ada Tuhan. Tidak hanya berarti di situ, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah. Biasanya begitu. Ada tambahannya itu. Ya. Ora ono pangeran kang hak disembah. Illallah kecuali Gusti Allah. Jadi ada penjelasan mengenai ilah di situ itu Tuhan dalam pengertian yang disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernyataan kita kepada Allah di bagian awal dari Sayyidul Istighfar itu. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, baik dalam rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Ya, Tuhan sebagai Rabb maupun Tuhan sebagai ilah tadi itu, yang memang memiliki makna yang berbeda.
Nah, kalau pengakuan kita terhadap Allah sebagai Rabb, sebagai Rabbun, itu sebenarnya bahkan kalau menurut informasi Al-Quran sudah kita berikan kepada Allah sejak kita masih di alam arwah. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 177 itu Allah kan berfirman yang menginformasikan kepada kita bahwa kita dulu sudah pernah berjanji dengan Allah itu, menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu Tuhan kita. Ya, tapi sekali lagi Tuhan di sini dalam pengertian Rabbun itu tadi. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alu dilun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa dulu ketika kita masih di alam arwah itu pernah sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta, menguasai alam semesta, memelihara alam semesta, mengembangkan alam semesta, mendidik alam semesta, termasuk juga menciptakan kamu. Qalu bala syahidna. Semua manusia tanpa kecuali itu menyatakan bala syahidna, iya ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku, bahwa engkau adalah Rabbku. Jadi sebenarnya kita itu waktu di alam arwah sudah bersyahadat kepada Allah. Tapi syahadat kita baru menyangkut syahadat mengenai rububiyah Allah, mengenai Allah sebagai Rabbun tadi. Nah, ketika kita di dunia ini lahir, ya, syahadatnya tidak lagi asyhadu alla rabba illallah, tetapi yang dituntunkan Nabi adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, sebab kalau pengakuan sebagai Rabb itu sudah kita syahadatkan ketika kita masih dalam arwah. Nah, ketika kita bersyahadat itu apa bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tidak asyhadu alla rabba illallah, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Kita menyaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, di bagian awal dari apa namanya Sayyidul Istighfar ini kita bersyahadat kepada Allah, menyatakan kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam bagian awal ini kita bersyahadat bahwa Allah adalah Rabb kita dan Allah adalah ilah kita. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, dan karena itu pula hanya Tuhan saja, hanya Allah saja yang berhak untuk dipertuhan, untuk disembah. Ya. Ini bagian yang pertama dari Sayyidul Istighfar. Nah, bagian yang kedua ini merupakan pernyataan yang boleh dikatakan lebih memperjelas posisi kita. Ya. Jadi kalau yang bagian pertama tadi adalah kita mendudukkan diri Allah sebagai Tuhan, nah bagian berikutnya kita mendudukkan diri sebagai hamba. Kesadaran diri sebagai hamba. Makanya kemudian kita menyatakan khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali engkau, dan engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka,
karena aku ini engkau ciptakan ya Allah, maka aku ini adalah hambamu. Ya. Abdun itu hamba, hamba. Ya. Ini indah sekali ya. Jadi setelah kita menyatakan diri Allah itu sebagai Tuhan, lalu kita ikuti dengan kesadaran penuh bahwa kita ini sebagai ciptaannya dan sekaligus kita ini adalah hambanya. Nah, untuk bagian yang kedua ini dibahas besok pagi. Ya, cukup yang pertama sampai di sini, yang kedua dibahas besok pagi. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa, dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.